warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang pertambangan. Perkenalkan, nama saya Diva Salwa, nomor urut 12. Nama saya Sakila Dwi Asyura, nomor urut 29. Nama saya Nurlina, nomor urut 24. Nama saya Muhammad Iqbal Saputra, nomor urut 20. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang atau bahan galian yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 butir atau 1 disebutkan, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi barang tambang luar biasa besarnya di dunia. Potensi barang tambang tersebut sudah selayaknya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan cara dieksploitasi melalui kegiatan usaha penambangan. Pada beberapa dekade di akhir abad ke-20 dan permulaan abad ke-21, banyak bermunculan industri pertambangan di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, 75% industri pertambangan besar di Indonesia adalah industri pertambangan raksasa internasional yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan asal bahan dan proses terjadinya, barang tambang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama asal organik, contohnya batu bara dan minyak bumi. Yang kedua benda tambang logam, contohnya emas dan perak. Yang ketiga benda tambang anorganik dan non-logam, contohnya berlian dan belerang. Berdasarkan pemanfaatannya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, bahan galian logam atau biji merupakan bahan galian yang bila diolah dengan teknologi tertentu akan dapat diambil dan dimanfaatkan logamnya seperti timah dan besi. Yang kedua, bahan galian energi merupakan bahan galian yang dimanfaatkan untuk energi, misalnya batu bara dan minyak bumi. Yang ketiga, bahan galian industri merupakan bahan galian yang dimanfaatkan untuk industri, seperti asbes dan aspal. Berdasarkan sifatnya, barang tambang dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Yang pertama, barang tambang padat misalnya nikel, batu bara, dan tembaga. Yang kedua, barang tambang cair misalnya minyak bumi. Yang ketiga, barang tambang gas misalnya gas alam. Berdasarkan kepentingannya, barang tambang dapat dibedakan menjadi barang tambang energi dan industri. Yang pertama, barang tambang energi, barang tambang yang diperlukan sebagai sumber energi misalnya minyak bumi. Yang kedua, barang tambang industri adalah barang tambang yang menjadi bahan dasar untuk suatu industri, misalnya tembaga dan emas. Selanjutnya, proses pembentukan barang tambang. Barang tambang dapat terbentuk melalui berbagai macam proses, yaitu konsentrasi magma, sublimasi, proses hidrotermal, endapan sedimen, dan proses metamorfosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih jauh membahas mengenai proses hidrotermal, endapan sedimen, dan proses metamorfosa. Proses hidrotermal. Dalam proses diferensiasi magma akan menghasilkan produk akhir berupa larutan magma yang di dalamnya terdapat terkonsentrasi bermacam-macam larutan hidrotermal. Proses hidrotermal termasuk salah satu proses yang penting dalam pembentukan biji, karena biji-biji sulfide Fe, Pb, Zn, dan Cu dihasilkan oleh proses hidrotermal. Endapan sedimen. Endapan sedimen adalah endapan yang terbentuk dari proses pengendapan dari berbagai macam mineral yang telah mengalami pelepukan dari batuan asalnya, yang kemudian terakumulasi dan tersedimentasikan pada suatu tempat. Endapan sedimentasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Endapan residu. Pembentukan endapan residu dipengaruhi oleh gaya-gaya geologi yang bersumber dari luar bumi atau eksogen, khususnya pelepukan kimia dan fisika, serta iklim yang berlangsung di daerah tersebut, khususnya curah hujan.
Yang kedua, endapan aluvial. Endapan aluvial adalah endapan hasil pelapukan yang mengalami erosi, tertransportasi, dan sedimentasi yang terakumulasi. Sumber endapan aluvial berasal dari hasil pelapukan daerah sepanjang sungai yang kemudian tererosi dan tertransportasi. Erosi, tertransportasi, dan sedimentasi. Setelah material sumber endapan mengalami erosi, maka material tersebut akan tertransportasi oleh media air sepanjang sungai. Pada aliran air yang lambat atau lebih tenang, mineral-mineral berat yang awalnya tertransportasi akan mengendap dan terakumulasi pada bagian dasar sungai. Contohnya, emas, kasitrit, kromit, intan, dan platina. Proses metamorfosa. Proses metamorfosa merupakan proses isokimia, di mana tidak terjadi penambahan unsur-unsur kimia pada batuan yang mengalami metamorfosa. Temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius tanpa melalui fase air. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya metamorfosa adalah perubahan temperatur, tekanan, dan adanya aktivitas kimia, fluida, atau gas. A. Minyak bumi. 1. Terbentuknya minyak bumi menurut teori organik. Minyak bumi merupakan sumber energi utama Indonesia yang berasal dari organisme yang mati pada ribuan tahun yang lampau dan tertumpuk pada cekungan-cekungan laut melalui proses penguraian secara anaerob. 2. Klasifikasi batu bara. Proses awal endapan tumbuhan berubah menjadi gambut. 1. Eksplorasi dan eksploitasi yang ramah lingkungan. A. Penyelidikan umum prospeksi. Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan pencarian atau penemuan endapan-endapan mineral berharga. B. Eksplorasi. Eksplorasi adalah penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan data atau informasi lengkap mungkin tentang keberadaan sumber daya alam atau barang tambah di suatu tempat. C. Studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan tahapan akhir dari rentetan penyelidikan awal yang dilakukan sebelumnya sebagai penentu apakah kegiatan penambangan endapan penggalian tersebut layak dilakukan atau tidak. D. Eksploitasi atau penambangan. Eksploitasi adalah usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. E. Reklamasi. Reklamasi merupakan kegiatan untuk merehabilitas kembali lingkungan yang telah rusak, baik itu akibat penambangan atau kegiatan lainnya. 2. Pengolahan minyak bumi. A. Pengolahan pertama. Pada tahapan ini dilakukan distilasi bertingkat memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya. B. Pengolahan kedua. Tahap kedua sekunder processing adalah proses perubahan struktur kimia untuk mendapatkan berbagai jenis bahan bakar minyak BBM atau non bahan bakar minyak non BBM dalam jumlah besar. Sekian penjelasan materi mengenai pertambangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.